Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain Akmal Faiz dengan NIM 24020800024. Izin untuk mengerjakan tugas mutolaah, mengerjakan tugas UAS mutolaah terkait dengan eh, ujian akhir semester. Kriteria tugasnya adalah yaitu memilih salah satu teks di dalam bahan ajar, kemudian membaca teks tersebut, kemudian menjelaskan tarkib kata dari salah satu paragraf teks tersebut, kemudian penjelasan isi teks dalam bahasa Indonesia, serta kesimpulan teks tersebut. Yang pertama, saya akan membacakan teks yang saya pilih, yaitu berbunyi, judulnya adalah Aqalliyatuna fil alami. Iqtaraba katsirun minal muslimina min biladihim talaban lil ilmi awir rizki aw nashrid da'wah. Wa kanat da'watu ilal islami ahamma hadafin litilkal gurbati warrihlati fil madi. Wa qad addat tilkal gurbatu ila nasril islami fi katsirin min anha'il alami. Wa fi asril hadithi istaqarra katsirun minhum fi ghairi biladil muslimin fa asbahu aqalliyatin fiha wa yuwajihu au laikal muslimuna fi biladil iqtirabi hum wa man aslama min tilkat diyari muskilatin adidatan min ahamiha. Awalan muskilatun inda mumarasatil ibadah. Min akbari hadhil muskilati annal muslimina la yajiduna ahyanan masjidan aw musalli lis salati fi sawu'an akana fi makani sakanihim am amalihim am dirasatihim wa fi ba'dil halati yujadul masjidu awil musalli walakin la yujadul alimu al-arifu bidinil islami alladhi yarji'u ilaihi muslimuna fi umurihim as-saghirati wal kabirati wa min nahiyatin ukhra qad yajidu ba'dul muslimina su'ubatan fi ada'i salati fi athna'i awqatil amali haitsu tamna'u ba'du muassasati wasyarikatil muslimina minal khuruji li ada'i salati. Thaniyan, al-muskilatu muta'alliqatu biqadaya au ahwalis sakhsiyah. Yuwajihul muslimuna muskilatin adidatan fi biladil ightirabi fima yata'allaqu bizawaji wa talaqi wal mairathi wa alaqatil auladi bil walidaini wa tuhawilu tilkal biladu qada'a ala hadzal janibi thaqafiyyi hatta yadhubal muslimuna fil mujtama'ani al jadidati wa yu'addi dzalika ila atharin khatiratin minha alif id'afu sultatil abi wal ummi ala auladihima bab la takunu li abi qawamatun fi baitihi jim ijra'uz zawaji madaniyan wa laysa wafqa syari'atil islamiyati dal zawajul muslimati min ghairil muslimi tolakul mar'ati zawjaha dauduna ragbatihi wa adamu qudratiz zawji ala tolaki ila biwasitatil mahkamati wow man'u ta'addudiz zawjati wa in kanat lahu daruratun syar'iyyatun za tauzi'u mirathi wafqan lil qanuni madaniyyi wa laysa wafqa syari'atil islamiyah. Salisan muskilatut ta'limi
Yuwajihul muslimuna muskilatin adidatan fi ta'limi abnaihim fi biladil igtirabi. Fanisbatul abna'il muslimina alladzina hasalu ala syahadatil jami'iyati qalilatun jiddan. Kama anna kathiran min abna'il muslimina la yukmiluna marhalatat ta'limil ammi li asbabin adidatin minha adamul qudratihim ala indimaji fi jawil ijtima'i fil madarisi aw li faqri abaihim fa yakhrujuna minal madarisi liya'malu min ajlil husuli ala mablaghin qalilin minal mali tahtaju ilahi usrah. Khamis, hawala muslimuna fi biladil igtirabi ta'lima abnaihim lughatal arabiyyah walaja'u ila wasaila adidatin fi dhalika minha musa'adatul abnaihim ala hifdi ajza'in min kitabillahi wa ba'di ahadithir rasul wal hadithu ma'ahum fil baiti bil lughatil arabiyyah la bil lughatil baladil ladzi yuqimuna fi au irsaluhum li ta'allumil arabiyyah fil masajidi fit watlati nihayatil usbu'i wa ahyanan yatlubuna min wazaratit tarbiyati wa ta'limi fil biladil lati yuqimuna biha takhsisa hisasin fil yaumid dirasiyyi li ta'limil lughatil arabiyyah wa insya'a madarisa khassatin li ta'limil lughatil arabiyyah. Wal waqi'u anna tilkal wasaila ma'a ahamiyatiha lam tadu' halan mufidan li tilkal muskilah. Rabi'an al muskilatul ijtima'iyyatu. Al muskilatul ijtima'iyyatu min ahamil muskilatin al ijtima'iyyati allati yuwajjihuhal muslimuna fi biladil igtirabi ma yali. Alif, al-ikhtilatu ghairul masyruti tubihu mu'damu biladil igtirabil ikhtilata bainar rijali wan nisa'i duna kidin wali islami mawqifun mukhtalifun fi mawdi'il ikhtilati fa huwa la yubihuhu illa inda dururah wa bisyurutin. Bab al-hijabu la taqbalul mujtama'atu ghairul islamayyati fikratal hijabi wa tuharibuhu kathirun minad duwali biwasaila adidatin bihaitsu yasilul amru fi ba'dil halati ila tardit talibati muhajjabatin minal madrasati wa tardil mar'atil amilati min amaliha in lam tatrukal hajab. At-ta'amu wa syarabu lil muslimina nidamun khasun fi ta'amihim wa syarabihim fahunaka asya'u qalilatun la tahillu lahum wa lahum tariqatun khasatun fi dzabhi la tura'i fi biladil ghairil muslimah dafnul mauta. Yuwajihu muslimuna fi ba'dil biladi muskilatan kabiratan fima yata'allaqu bid-dafni fal islamu yujibu sur'ata fi ghuslil mayyiti wa takfinihi wa salati alaihi wa adami wad'ihi fi sundukin aw tabutin wa fadlan andaliki rubbama la takunu lil muslimina ahyanan maqabiru khasatun bihim. Kemudian setelah saya membacakan, saya akan menjelaskan satu paragraf. Ini paragraf pertama. Saya akan menjelaskan dari segi kebahasaannya. Iqtaroba itu adalah fi'il madhi. Kathirun minal muslimina, kathirun adalah fa'il. Minal muslimina, mina adalah jar dan al muslimina adalah majrur. Minal muslimina adalah jar majrur. Min biladihim sama. Min adalah jar, bilad adalah majrur.
bilad adalah majrur, him adalah uh, mudhof ilaih. Talaban lil ilmi, talaban adalah maf'ul bih li ajlihi sebagai alasan, lil ilmi, li adalah jar, al ilmi adalah majrur, awil rizki awin nasri da'wati. Ini kenapa kasroh? Karena mengikuti ma'tuf dari jar sebelumnya, yaitu lil ilmi awir rizki. Au ini merupakan tanda bahwa kata setelahnya yaitu rizki mengikuti kata ilmi. Karena ilmi itu kasroh, maka rizki juga kasroh. Awin nasri da'wati, nasri juga kasroh. Ad-da'wati di sini merupakan mudhof ilaih dari nasri. Wa kanat da'watu, wa kanat merupakan fi'il madi nakis. Ad-da'watu adalah isim kana, jadi dhammah. Ilal islami, ila merupakan harfu jar, al islami merupakan majrur. Ahamma hadafi litil kal hurbah. Ahamma di sini merupakan maf'ul bih. Hadafi di sini merupakan mudhof ilaih. Litil kal hurbah, li merupakan jar, harfu jar, tilka merupakan majrur. Al ghurbati merupakan mudhof ilaih, wa rihlati karena di depannya wa, ini jadi rihlah itu mengikuti kata sebelumnya yaitu hurbah. Karena hurbati di sini kasroh, maka rihlati juga kasroh. Fil madi, fi di sini merupakan harfu jar dan madi merupakan majrur. Wa qad addat tilkal hurbah. Waw di sini merupakan waw ibtida, itu waw sebagai awalan kalimat. Wa qad di sini merupakan kata yang menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi. Addat di sini merupakan fi'il madi. Tilkal hurbah, tilka di sini merupakan fa'il. Al-ghurbah, tilkal ghurbah, al-ghurbah di sini merupakan fa'il. Ila nasril islami, ila di sini merupakan harfu jar, maka kata setelahnya yaitu nasri itu merupakan majrur. Islami, nasril islami, al-islami. Waqad addatil kal ghurbah. Waw di sini merupakan waw ibtida sebagai waw yang menjadi tanda bahwa awal sebuah kalimat. Qad addad, qad di sini merupakan taukid yang artinya sungguh-sungguh. Addad merupakan fi'il madi. Tilkal ghurbah, tilka di sini merupakan kata tunjuk. Al ghurbah di sini merupakan fa'il, maka harokatnya adalah dhammah. Al ghurbatu. Ila nasril islami, ila di sini merupakan harfu jar. Ila di sini merupakan harfu jar, maka kata setelahnya nasri merupakan majrur. Nasril islami, al islami merupakan mudhof ilaih dari nasri. Fi katsirin minan anha'il alami, fi di sini merupakan harfu jar, maka katsirin juga majrur. Min anha'il alami, min di sini merupakan jar dan anha'i merupakan majrur. Al-alami merupakan mudhof ilaih. Wa fi asril hadithi, wa di sini merupakan waw ibtida yang menunjukkan awal kalimat. Fi asril hadithi, fi di sini merupakan harfu jar, asri merupakan majrur dan al hadisi merupakan na'at
man'utnya mana? Man'utnya adalah al-asri. Maka al-asri dan al-hadis memiliki harokat akhir yang sama, yaitu kasroh. Istaqarra merupakan kathirun minhum. Istaqarra merupakan fi'il madi. Kathirun merupakan fa'il. Minhum merupakan jar majrur. Hubungan jar dan majrur. Fi ghairi biladil muslimi. Fi di sini merupakan harfu jar. Ghairi di sini merupakan majrur. Biladil muslimi. Bila di sini merupakan mudhaf ilaih, dan al-muslimina di sini merupakan mudhaf ilaih juga. Biladil muslimina. Jadi di sini al-muslimina disandarkan kepada al-biladi, dan biladi disandarkan pada ghairi biladil muslimina. Fa asbahu aqalliyatin fiha. Fa asbahu di sini merupakan fi'il madi. Aqalliyatin merupakan khobar. Fiha di sini merupakan jar dan majrur. Jar majrur. Wa yuwajihu ulaikal muslimuna. Wa yuwajihu, wa di sini merupakan waw ibtida yang menunjukkan awal kalimat. Yuwajihu di sini merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan keterangan kata kerja yang menunjukkan kata waktu sekarang. Ulaikal muslimuna di sini merupakan ulaika merupakan kata tunjuk, al muslimuna di sini merupakan fa'il. Fi biladil igtirabi. Fi di sini merupakan harfu jar, biladi merupakan majrur, al igtirabi merupakan mudhaf ilaih. Hum di sini merupakan domir yang mengarah kepada al-muslimun. Waman aslama mintil kaldiyari. Wa di sini merupakan kata hubung man aslama. Man di sini merupakan kata yang menunjukkan arti siapa. Aslama di sini merupakan mudhof fi'il madi. Min di sini merupakan harfu jar. Tilka diyari. Tilka di sini merupakan kata tunjuk. Ad-diyari merupakan majrur dari min. Muskilatin di sini merupakan mudhaf ilaih. Adidatan di sini merupakan penjelasan atau yang menunjukkan kejelasan dari sesuatu yang sedang terjadi. Min ahammihima. Min di sini merupakan jar. Ahammi merupakan majrur. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan isi teks ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi teks ini berisi tentang minoritas kita di dunia, maksudnya minoritas kaum muslimin di dunia. Jadi banyak kaum muslimin yang merantau dari negeri mereka untuk menuntut ilmu, mencari rezeki atau menyebarkan dakwah. Dakwah kepada Islam merupakan tujuan terpenting dari persatuan perantauan dan perjalanan tersebut pada masa lalu. Perantauan itu telah menyebabkan tersebarnya Islam di banyak penjuru dunia. Pada masa modern banyak dari mereka yang menetap di negeri-negeri non-muslim sehingga mereka menjadi kelompok minoritas di sana. Kaum muslimin tersebut baik mereka sendiri maupun orang-orang masuk Islam dari negeri-negeri itu menghadapi berbagai permasalahan di negeri perantauan. Di antaranya yang paling penting adalah pertama, permasalahan dalam melakukan ibadah.
Termasuk permasalahan terbesar adalah bahwa kaum muslimin terkadang tidak menemukan masjid atau tempat salat untuk melaksanakan salat baik di tempat tinggal mereka, tempat kerja maupun tempat belajar mereka. Dalam sebagian keadaan memang terdapat masjid atau tempat salat, tetapi tidak terdapat ulama yang memahami agama Islam yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam urusan-urusan mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Dari sisi lain, sebagian kaum muslimin mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat pada waktu kerja. Karena beberapa lembaga dan perusahaan non-muslim larang keluar untuk menunaikan sholat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan status pribadi. Kaum muslimin menghadapi banyak permasalahan di negeri perantauan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan hubungan anak dengan orang tua. Negara-negara tersebut berusaha menghapus sisi kultural ini agar kaum muslimin melebur ke dalam masyarakat modern, dan hal itu menimbulkan dampak-dampak berbahaya, di antaranya A. Melemahnya otoritas ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka. B. Tidak lagi menjadi pemimpin dalam keluarga. C. Pelaksanaan pernikahan secara sipil bukan berdasarkan syariat Islam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, permasalahan pendidikan. Kaum muslimin menghadapi banyak permasalahan dalam pendidikan anak-anak mereka di negeri perantauan. Presentasi anak-anak muslimin yang memperoleh ijazah perguruan tinggi sangat kecil, bahkan banyak anak muslimin yang tidak menyelesaikan pendidikan umum karena berbagai sebab, di antaranya ketidakmampuan mereka beradaptasi dalam lingkungan sosial di sekolah, atau karena kemiskinan orang tua mereka. Akibatnya mereka keluar dari sekolah untuk bekerja demi memperoleh sedikit penghasilan yang dibutuhkan keluarga. Kaum muslimin di negeri perantauan berusaha mendidik anak-anak mereka dalam bahasa Arab, dan mereka menempuh berbagai cara untuk itu. Di antaranya membantu anak-anak menghafal bagian-bagian dari kitab Allah dan beberapa hadis Rasulullah, berbicara dengan mereka di rumah menggunakan bahasa Arab dan bukan bahasa negara tempat mereka tinggal, atau mengirim mereka belajar bahasa Arab di masjid-masjid pada liburan akhir pekan. Terkadang mereka juga meminta Kementerian Pendidikan dan Pengajaran di negara tersebut untuk menyediakan jam pelajaran khusus pada hari sekolah guna pengajaran bahasa Arab, serta mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk pengajaran bahasa Arab. Namun kenyataannya, semua cara tersebut meskipun penting belum memberikan solusi yang bermanfaat bagi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah permasalahan sosial. Di antara masalah-masalah sosial terpenting yang dihadapi umat Islam di negeri perantauan adalah percampur bauran tanpa syarat antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian besar negeri perantauan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa kebatasan dianggap biasa, sedangkan Islam memiliki sikap berbeda dalam masalah pergaulan ini. Islam hanya membolehkan dalam keadaan darurat dan dengan syarat-syarat tertentu, jilbab atau hijab. B. Jilbab atau hijab. Masyarakat non-Islam tidak menerima konsep hijab dan banyak negara memeranginya dengan berbagai cara, sehingga dalam beberapa kasus orang pelajar perempuan yang berhijab bisa dikeluarkan dari sekolah, atau seorang wanita bekerja dipecat dari pekerjaannya jika tidak melepas hijabnya. C. Makanan dan minuman. Umat muslim memiliki aturan khusus dalam makanan dan minuman mereka. Ada beberapa hal yang haram bagi mereka, dan mereka memiliki cara penyembelihan tersendiri yang tidak diperhatikan di negara-negara non-muslim. Dan terakhir, penguburan mayat. Dalam masalah penguburan mayat, umat muslim menghadapi masalah besar di beberapa negara terkait penguburan, karena Islam mewajibkan kesegaran dalam memandikan mayat, mengkafani dan mengasolatinya, dan tidak menempatkannya pada peti atau keranda. Selain itu, terkadang umat muslim tidak memiliki kuburan khusus untuk mereka. Jadi kesimpulan dari teks ini adalah bahwa secara keseluruhan menyoroti tantangan multidimensi yang dihadapi minoritas muslim di negara non-muslim, mulai dari praktik ibadah sehari-hari, hukum keluarga, identitas budaya, pendidikan anak, hingga isu sosial seperti hijab dan makanan halal. Masalah-masalah ini muncul karena konflik antara syariat Islam dengan hukum dan norma masyarakat sekuler mayoritas non-muslim yang sering kali berupaya mengasimilasi atau membatasi ekspresi keislaman. Kesimpulan utamanya adalah bahwa hidup sebagai minoritas memerlukan usaha ekstra untuk mempertahankan identitas Islam di tengah tekanan eksternal, sekaligus menekankan pentingnya dakwah pendidikan agama dan organisasi komunitas muslim untuk mengatasi masalah tersebut. Teks bersifat edukatif, bertujuan membangkitkan kesadaran umat Islam tentang realitas ini dan mungkin mendorong solusi seperti pembentukan lembaga Islam yang lebih kuat di diaspora. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Husain Amal Faiz dengan NIM 240208024, izin untuk menutup
MOS pada kali ini. Mungkin yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.